Bagaimana penanganan dan bencana ataupun rencana perbaikan jembatan ambruk di Kecamatan Mandalawangi, kita telah terhubung dengan Wakil Bupati Pandeglang, Banten, Iing Andi Supriyadi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andi. Waalaikumsalam, Ya, selamat siang. Siap, Kang? ya Pak, untuk saat ini sejumlah murid kita ketahui bahwa pada hari Senin hingga Rabu kemarin harus bersusah payah dan juga dalam berisiko untuk berangkat ke sekolah karena ada jembatan ambruk. Lalu saat ini seperti apa sebenarnya proses perbaikan untuk jembatan itu? Yang pertama tentu kami sangat prihatin atas terjadinya musibah jembatan ambrol tersebut, dan kemarin begitu kejadian kami langsung memerintahkan Dinas PUPR untuk meninjau lokasi dan mereka sudah melakukan tinjau lokasi. Kemarin juga kita berkoordinasi dengan Camat Kecamatan Mandalawangi sehingga Camat dengan Kepala Desa dan warga melakukan swadaya sementara untuk penanganan jembatan tersebut supaya bagaimana para siswa bisa melakukan aktivitas untuk melaksanakan sekolah di pagi hari dan sore hari. Dan ke depan karena memang jujur saja keterbatasan anggaran Kabupaten Pandeglang yang menjadi kendala pembangunan di Kabupaten Pandeglang, maka kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. Semoga penanganan ini segera ditangani secara bersama-sama baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dan pemerintah Provinsi Banten. Seperti itu. Oke, untuk saat ini sebenarnya butuh berapa lama Pak agar jembatan ini dapat kembali dibangun secara permanen? Untuk pembangunan itu butuh perencanaan dari pihak dinas atau konsultan. Tentu ini membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama, tapi sementara mudah-mudahan kami bisa menangani jembatan tersebut secara sementara lewat belis dan lain sebagainya. Yang terpenting bisa dilewati oleh masyarakat yang beraktivitas di daerah Sinarjaya tersebut. Ya, tentu ya ini sangat membahayakan bagi murid sekolah dasar yang ingin bersekolah. Dan untuk saat ini apakah ada akses alternatif bagi para murid agar bisa kembali bersekolah dengan normal dan aman? Untuk akses sementara memang ada, kemarin juga sudah disurvei, meskipun jaraknya lumayan cukup jauh, namun demikian jalan tersebut akan kami fungsikan untuk supaya aktivitas masyarakat tidak terhambat seperti itu. Dan yang terpenting hari ini kami sedang fokus melakukan komunikasi dengan Pemprov Banten supaya bisa ditangani secara segera, karena ya itu tadi kalau mengandalkan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang, maka anggarannya itu harus masuk di anggaran perubahan atau di akhir tahun anggaran. Tapi kami akan mencari solusi-solusi yang tercepat supaya penanganan jembatan tersebut segera ditangani secara cepat. Ya, Pak, untuk saat ini sebenarnya terdampak SDN Sinarjaya betul, dan apakah juga ada alternatif untuk melakukan pembelajaran jarak jauh demi keamanan anak-anak di sana? Untuk sementara belajar jarak jauh belum diterapkan karena hari ini siswa-siswi sudah mulai bisa beraktivitas ke sekolahnya, karena masyarakat di sana alhamdulillah sudah melakukan swadaya sehingga jembatan tersebut bisa dilalui oleh para siswa dan siswi yang akan melaksanakan sekolah. Oke, untuk saat ini estimasi pembiayaan pembangunan sendiri membutuhkan dana berapa, Pak? Tadi Bapak menyinggung bahwa kekurangan dana yang akhirnya perlu untuk segera agar warga ataupun para murid ini dapat normal dan juga mencegah dari bahaya untuk ke sekolah. Ya, tentu untuk anggaran harus dihitung secara teknis oleh dinas terkait ya, karena itu ada ombudsman termasuk panjang jembatannya juga berapa, tapi kurang lebih membutuhkan anggaran kalau tidak salah perkiraan sekitar 2,5 miliar sampai dengan 3 miliar seperti itu. Oke, kami harapkan bahwa proses pembangunan jembatan ini dapat berlangsung secara cepat agar para murid untuk bersekolah dapat kembali aman dan juga warga dapat melintasi akses ini dengan baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Iing Andi Supriyadi, Wakil Bupati Pandeglang, telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Siang. Sehat selalu, Pak. Sama-sama.